warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami berasal dari SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Perkenalkan, nama saya Amanda Bilbina Saiful. Saya Hanif Suhendra. Saya Farhan Fadilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Enjoy for watching. Halo semuanya, mengenai materi kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih dengan mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kesejahteraannya, serta untuk memenuhi dan meningkatkan kepentingan lainnya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga dalam negeri. Yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat mempercepat pembangunan nasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral. Merupakan kerjasama yang terjalin antar dua negara. Contohnya seperti Indonesia dan Arab Saudi yang terkait ibadah haji. Yang kedua, ada kerjasama regional, yaitu kerjasama yang terjalin antar negara-negara dalam satu kawasan. Contohnya seperti ASEAN, yang merupakan kerjasama yang terbentuk di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral, yaitu merupakan kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara tanpa adanya batasan kawasan. Contohnya seperti NAFTA, OPEC, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah kerjasama antar regional, yaitu kerjasama yang terjalin antara dua kawasan yang berbeda. Contohnya seperti Organisasi Uni Eropa yang bekerjasama dengan ASEAN. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. WTO, World Trade Organization, atau dalam bahasa Indonesia, Organisasi Perdagangan Dunia, adalah suatu organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan. Didirikan pada 1 Januari 1995 yang beranggotakan 164 negara dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. FAO, Food and Agriculture Organization, atau dalam bahasa Indonesia Organisasi Pangan dan Pertanian, merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menyelesaikan masalah pangan dan pertanian. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mencapai taraf nutrisi dan taraf hidup bagi manusia melalui pengelolaan pangan dan pertanian, pembangunan di pedesaan, dan pengurangan kasus kelaparan. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 di Quebec City dengan beranggotakan 189 negara, diantaranya 188 negara dan satunya komunitas dari Eropa. Pada awalnya, kantor pusatnya berada di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1951, markasnya dipindahkan ke Roma, Italia. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik adalah bentuk forum 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Didirikan oleh Bob Hawke pada November 1989 di Canberra, Australia, berkantor pusat di Singapura. Organization of the Petroleum Exporting Countries atau disingkat dengan OPEC adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk tempat negosiasi permasalahan-masalahan baik produksi, harga, hak konsumsi minyak bumi baik antara pedagang produksi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Kerjasama ekonomi internasional selanjutnya adalah ASEAN. ASEAN, kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ASEAN ini merupakan organisasi regional yang berada dalam satu kawasan yaitu Asia Tenggara. Organisasi ASEAN ini dipelopori oleh 5 negara. Ada Malik dari Indonesia, Tan Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Raja Ratnam dari Singapura. Organisasi ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967.
yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sekarang jumlah anggota organisasi ASEAN ini adalah 10 negara. Guys, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.